fadilah daripada sholat tasbih yang insya Allah nanti akan kami sampaikan bersumber dari kitab Hidayatus Salikin karya Syekh Abdul Somad Palembani, yang mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan setelah kegiatan ini. Baik Ibu yang kami muliakan, berbicara tentang sholat tasbih, di sini dibahas faidah nafisah fi bayani sholati tasbih wa fadilatiha. Sebuah faedah yang menjelaskan tentang sholat tasbih serta fadilahnya atau keutamaannya. Di dalam kitab Hidayatus Salikin dijelaskan bahwa sholat tasbih itu amat baik dan besar faidahnya. Sholat tasbih memiliki dasar yang kuat karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita umatnya. Perintah sholat tasbih ini luar biasa, Bu. Singkat saja saya sampaikan bahwa ada satu riwayat hadis dari Abdullah ibnu Abbas bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut intinya adalah menyuruh melaksanakan sholat tasbih sebagaimana tadi yang kita sudah sampaikan, syukur setiap hari, seminggu sekali di malam Jumat misalnya, sebulan sekali, nggak bisa juga, setahun sekali, masih belum bisa juga, seumur hidup sekali, gitu ya. Jadi satu ibadah yang memang anjurannya jelas dari baginda Nabi. Nah kemudian ketika kita bicara ini adalah perintah dari baginda Nabi, maka sekurang-kurangnya seumur hidup sekali. Abong nggak bisa ngelaksanain, cuma seumur hidup apa? Sekali. Kali kalau setiap hari mah atau seminggu sekali atau sebulan sekali sebetulnya bisa saja, Bu, ya kita laksanakan. Ya setidaknya kondisi iman seseorang ya bisa misalnya seumur hidup sekali. Tapi kita upayakan sangat-sangat minimalnya, upayakan buat pribadi kita seminggu sekali lah, gitu. Kali kalau setiap hari mah gitu ya, minimal untuk kita belajar untuk istiqomah gitu ya, ya seminggu sekali di malam Jum'ah misalnya atau di hari Jum'ahnya. Nah kemudian bicara masalah fadilah, keutamaan gitu ya, tentunya sangat banyak Ibu, sangat banyak sekali. Mewakili dari sekian banyaknya keutamaan di dalam kitab Hidayatus Salikin ini dijelaskan bahwa ketika kita melaksanakan sholat tasbih, fadilahnya, keutamaannya, gitu ya. Di sini ada sebuah disebutkan oleh Syekh Qutb Al-Mawjud Sayyid Ahmad Al-Qasasi Ibnu Muhammad Al-Madani. Kebanyakan ia menyuruh akan kekasih-kekasih Allah untuk mengerjakan sholat tasbih. Jadi ini makomnya orang yang sudah membiasakan melaksanakan sholat tasbih, itu orang-orang yang sudah begitu punya kedudukan, dianggap sebagai kekasihnya Allah. Nah kemudian ketika kita bicara keutamaan secara umum lah,
kita lakukan misalnya seminggu sekali kah, sebulan sekali, atau setahun sekali, bahkan seumur hidup sekali, maka Allah akan membukakan hati dan ruhnya, melembutkan hati dan ruhnya dengan sebab kita melaksanakan sholat tasbih, membukakan hati dan menerangkan hati. Kemudian menjadikan lidah kita baik dan fasih, hati kita dipenuhi oleh ilmu hikmah, dan terpelihara dari huru hara atau seteru. Kemudian disebutkan sebagian ulama-ulama yang soleh gitu ya, bahwa sholat tasbih ini, sholat tasbih yang kita lakukan ini, itu akan diberikan oleh Allah untuk pelaku yang melaksanakan sholat tasbih, dibukakan tabir, dibukakan rahasia-rahasia kehidupan oleh Allah gitu ya. Kemudian diberikan juga nur, cahaya dalam dirinya gitu, diterangkan mata hatinya, diberikan cahaya pada matanya dan hatinya gitu. Kemudian diberikan oleh Allah, dibukakan rahasia-rahasia serta banyak mengandung keajaiban dalam hidup yang kita akan alami, sesuatu yang kadang-kadang di luar nurul itu pertolongan Allah dengan sebab mendawamkan sholat tasbih. Kemudian menolak daripada segala mudarat dan sangat mujarab. Arti mujarab itu kalau mungkin bicara lisan Bu ya, ucapannya itu makbul gitulah. Nah kemudian disampaikan juga oleh Syekh Ahmad ya, beliau ini masih keluarga dari Imam Ghazali, bahwa ada tata cara setelah sholat tasbih. Kan tadi setelah kita tasyahud akhir, ucap salam, selesai berarti. Tapi ada rangkaian berikutnya, zikir dan doa gitu. Ya mungkin nanti kita praktekkan zikir secara umum saja, karena nanti insya Allah akan kami buatkan teks zikir dan doa setelah sholat tasbih secara khusus gitu maksudnya, biar nanti mungkin para ibu jamaah yang mau melakukan sholat tasbih setelah kita praktekkan malam ini, itu bisa diamalkan, entah itu seminggu sekali, tentunya sudah punya gambaran tata caranya serta zikir. Nah di sini sedikit saja yang saya sampaikan ya. Jadi setelah selesai kita sholat tasbih, ada bacaan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kemudian dibaca lagi ya ahlat taqwa wa ahlal maghfirah, ya zakirat zakirin, tub alayya taubatan nasuha, wa zidni bi fadli rahmatika nura wa zuhura wa wuduhan ya arhamar rahimin. Dilanjut lagi, nanti ada bacaan-bacaan berikutnya lah, nanti akan kami buatkan biar nanti para jamaah yang nanti melaksanakan di rumah ada panduan gitu ya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Dan terakhir masih bicara fadilah, dikatakan sebagian ulama yang soleh bahwasanya barang siapa yang berhendak suatu hajat, barang apapun hajatnya, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat, atau hajat yang menghasilkan sesuatu yang manfaat gitu ya, atau berdoa supaya terhindar daripada bala, maka hendaklah kita
sampaikan ketika kita sholat tasbih gitu. Jadi di saat kita selesai sholat tasbih berdoa, ya sampaikan apa yang menjadi hajat kita gitu. Jadi sholat tasbih ini karena memang sholat yang didawamkan oleh para orang-orang sholih, kekasih-kekasih Allah, para aulia begitu Bu. Jadi orang-orang yang memang sudah begitu dekat dengan Allah. Jadi kalau kita dawamkan, semoga kita pun menjadikan kita dekat dengan Allah. Dan di saat kita dekat dengan Allah, apapun yang kita minta senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja dari tata cara sholat tasbih yang kemudian dilanjut dengan beberapa manfaat atau fadilah. Mungkin selepas ini mari sama-sama kita tutup kegiatan ini dan dilanjut dengan sholat isya berjamaah, dan nanti dilanjut dengan sholat tasbih yang tadi baru saja kita jelaskan. Kita ambil 4 rakaat 2 kali salam. Nah, mungkin di sini ada hal yang perlu saya sampaikan Ibu, mohon maaf. Misalnya gimana tadi dari saya katakan berdiri 15, kemudian ruku, setelah baca ruku 10 dan seterusnya. Misalnya lupa habis ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdih, misalnya 3 kali sami Allahu liman hamidah, ya Allah lupa, lanjut Bu, cuma ntar di rakaat berikutnya double. Yang penting 4 rakaat 300 gitu ya. Nah, gimana ya, tinggal ditambah saja. Berarti tadi usolli sholat tasbih misalnya rakaataini ya mustaqbil kiblat tiadaan makmuman lillahi ta'ala, sunnatun lillahi ta'ala. Sama kayak kita pelaksanaan salat tarawih misalnya secara berjamaah, sampaikan dengan makmuman. Memang ini dalam rangka kita melatih. Sebetulnya bagusnya memang ini salat sunnah ya memang individu. Tapi tidak salah. Kita juga banyak orang melaksanakan sholat tahajud berjamaah misalnya gitu ya, hajat berjamaah gitu, duha berjamaah gitu ya. Dalam rangka kita mengamalkan dari apa yang tadi kita jelaskan, agar nanti dalam pelaksanaannya selepas dari sini kita memahami gitu. Jadi minimalnya